Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang berbahagia, ya, semoga kita terus bersemangat mendapatkan taufik dalam mencari ilmu, ya. Kita sampai di perkara keempat dari perkara yang mengurangi keimanan, yaitu apa? Bid'ah. Ya, apa itu bid'ah? Bid'ah itu ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu pengertiannya. Jadi semua ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa? Ya hukumnya haram. Hukumnya dosa besar dan kesesatan yang nyata. Serta amalan bid'ah itu tertolak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaraddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama yang itu tidak berasal dari kami, maka perkara itu tertolak. Juga dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laisa alai amruna fawaradun." Siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Jadi kalau kita mengerjakan amalan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka amalan itu tertolak. Nah, kemudian Rasul juga mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, ya, semua bid'ah itu sesat. Ya, tidak ada bid'ah yang hasanah, tidak ada bid'ah yang baik, karena itu menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang contoh bid'ah. Bid'ah itu macam-macam. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa keyakinan. Misal, contoh bid'ah dalam ucapan seperti melafadzkan niat. Jadi kalau mau sholat misalnya, maka dia mengucapkan nawaitu sholat kada. Ya itu adalah bentuk bid'ah, karena Rasul tidak pernah melakukan dan mengajarkan sholat seperti itu. Niat itu kan dalam hati, cukup apa yang ada dalam hati, tidak perlu diucapkan. Kemudian zikir berjamaah. Nah, ini juga contoh bid'ah yang berupa ucapan, ya, zikir bareng-bareng. Ya. Kemudian contoh bid'ah yang berupa perbuatan seperti merayakan Maulid Nabi, ya, atau merayakan hari kematian, khaul, ya, bahasa kita khaul, ya, memperingati hari kematian. Ya, kalau ini memperingati hari kelahiran Nabi, maka ulang tahun itu adalah perbuatan bid'ah. Kemudian ada juga bid'ah yang bentuknya keyakinan, seperti meyakini Allah di mana-mana. Ya. Kemudian meyakini Allah itu di dalam hati misalnya. Ya. Banyak banget. Meyakini ada pencipta selain Allah. Meyakini bahwa bencana ini karena yang bau reksa tempat ini. Nah, itu adalah contoh bid'ah keyakinan. Nah, apa pengaruhnya? Apa akibat dari bid'ah terhadap seseorang di dunia dan di akhirat? Pertama, bid'ah ini berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya terkait dengan kesempurnaan agama. Ya, karena Allah telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, pada hari ini agama telah aku sempurnakan untuk kalian. Nah, orang yang melakukan bid'ah berarti dia nggak percaya kalau agama ini sudah sempurna. Berarti dia mendustakan. Oh enggak, belum. Ini aku temukan amalan, aku temukan. Nah, gini. Kemudian amalan orang yang melakukan bid'ah itu tertolak meskipun niatnya baik. Jadi anak-anak yang saya muliakan, nggak cukup ya sekedar niat. Oh, yang penting niatnya baik, Ustadz. Enggak. Niat yang baik harus dikerjakan dengan cara yang benar. Cara yang benar itu adalah cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kalau
amalannya itu menyelisih syariat, ya, amalannya tidak disyariatkan, meskipun niatnya baik, maka tertolak, tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, bahkan mendapatkan dosa. Kemudian bid'ah itu menghancurkan dan menghalangi seseorang dari sunnah. Ketika orang mengerjakan bid'ah, berarti dia akan terhalangi dari sunnah, ya, akan ada sunnah yang hilang. Coba misalnya malam Jumat kita mengkhususkan membaca surat Yasin, padahal sunnahnya apa? Membaca surat Al-Kahfi kan. Orang ketika sibuk yasinan, ya akhirnya apa? Dia akan hilang sunnah membaca surat Al-Kahfi. Kemudian orang yang melakukan bid'ah itu menanggung dosa orang yang mengikutinya. Ingat ya, bid'ah itu kelihatannya baik loh. Bid'ah itu penampilannya keren, seperti ibadah, sehingga banyak orang yang mengikuti bid'ah-bid'ah itu. Maka orang yang mengadakan bid'ah, orang yang membuat bid'ah, dia menanggung dosa orang yang mengikuti bid'ahnya. Orang yang pertama mengawali bid'ah, dia menanggung dosa orang yang mengikutinya. Maka hati-hati, karena bid'ah ini beda dengan maksiat ya. Orang misalnya mabuk, kelihatan jelek. Kalau tadi misalnya apa? Zikir berjamaah kan kelihatan bagus, ya. Perayaan Maulid kan kelihatan bagus, seakan-akan itu ibadah kepada Allah, sehingga banyak orang mengikuti. Maka hati-hati. Kemudian pelakunya terhalang dari telaga Nabi SAW. Nanti di akhirat orang-orang yang di dunia mengerjakan bid'ah, ketika mendekati telaga Rasul diusir, digiring menuju neraka. Maka hati-hati ya. Jadi bid'ah di akhirat ini menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan atau terhalangi dari minum dari telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ya, maka kita hendaknya hati-hati. Ya, karena banyak sekali beta-beta yang ada di sekitar kita ya. Tanpa kita sadari, seringnya kita atau masyarakat terjatuh dalam perbuatan itu. Ya, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.